Saudara-saudariku yang terkasih, di antara kita umat beriman, ada banyak yang berkorban dan menjadi tumpuan harapan bagi orang-orang sekitar mereka. Ada orang tua yang tanpa kenal lelah mencari nafkah untuk anak-anak, untuk keluarga, orang-orang sekitarnya. Para tenaga medis dan dokter berjuang keras supaya pasien mereka menjadi sembuh. Ada banyak orang yang memiliki harta juga berbagi kepada sesama, kepada anak yatim piatu. Mereka ini sungguh berjuang melakukan yang terbaik untuk sesama mereka. Mereka tidak hanya fokus pada dirinya, pada dunianya sendiri, pada kesenangannya sendiri, tetapi justru mau berbagi kepada orang lain apa yang mereka punya semampu mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25, Yesus mengajak para muridnya untuk berefleksi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Orang yang hanya fokus pada dirinya, hanya fokus menimbun harta, hanya memikirkan yang menyenangkan dirinya, bisa terpeleset dan terjatuh di dalam dosa yang membinasakan jiwa dan raganya, semakin menjauh dari Allah. Kita para pengikut Kristus tentu saja berjuang mengikuti Yesus dengan setia, penuh perjuangan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Allah. Kendati berat, tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan pedoman bagi kita, bagaimana kita mengikuti Dia. Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan yang ketiga, mengikut aku, mengikut Yesus. Jadi yang pertama-tama itu adalah menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Yesus. Dengan kata lain, dalam mengikuti Yesus penuh perjuangan, daya juang, heroik. Maka paus kita berulang-ulang mengatakan, mereka yang setia di dalam jalan panggilan sebagai pengikut Kristus harus berani mengambil resiko memeluk salib seumur hidupnya. Itulah orang-orang yang setia, harus penuh perjuangan. Jika kita hendak memperoleh hidup kekal dan bukan kebinasaan, maka marilah kita mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama kita, mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya. Hal itu ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, Ulangan 30, 15 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, selama masa Prapaskah ini, aksi puasa dan pantang kita merupakan perwujudan dan cara kita melakukan pertobatan dan penyangkalan diri, agar jiwa dan raga kita tertuju kepada Yesus. Namun penyangkalan diri melalui aksi puasa dan pantang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi perlu berbuah bagi orang lain, perlu dirasakan oleh orang lain melalui derma dan kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu dalam pesan Prapaskah 2022 ini, Paus kita, Paus Fransiskus, menyadarkan kita bahwa masa Prapaskah adalah waktu yang baik untuk pembaharuan pribadi dan komunitas, karena membawa kita pada misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Kristus. Untuk perjalanan Prapaskah kita di tahun 2022 ini, ada baiknya kita merenungkan nasihat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Pertanyaan sederhana bagi kita, apakah aku sudah menjadi harapan bagi orang lain? Apakah aku sudah berbuat baik bagi orang lain, bagi keluarga saya, orang-orang sekitar saya? Tuhan memberkati.